Bab 558. Bibi bergaun polos paling hebat dalam melarikan diri. Jalan kejahatan itu langsung mengamuk ketika ditampar oleh wanita bergaun polos itu. Dia langsung memelototi matanya dan berkata, "Kurang ajar." Dia masih belum selesai berkata, wanita bergaun polos mendadak muncul di depannya, lalu meninju dengan kuat. Baf! Dimensi langsung retak. Jalan kejahatan pun sedikit tercengang. Wanita bergaun polos menginjak wajahnya jalan kejahatan, lalu melihat ekspresi wajah jalan kejahatan yang mengamuk, lemah bagaikan semut, masih berani berlagak di sini. Usai berkata, kaki wanita bergaun polos langsung menginjak dengan kuat, wajah cantik jalan kejahatan langsung berubah bentuk. Jalan kejahatan tidak pernah menerima penghinaan besar seperti ini. Dia langsung berteriak, di waktu bersamaan mengeluarkan petir yang kuat. Lalu, petir yang muncul langsung menghilang oleh energi yang menakutkan. Semua pikiran jahat dan kekuatan malapetaka sama sekali tidak berkutik di saat sekarang ini. Tidak ada yang bisa melawannya. Melihat kondisi ini, muncul kekuatan yang menakutkan keluar dari tubuhnya jalan kejahatan, badannya bergetar dan sama sekali tidak percaya dengan semua. Wanita bergaun polos melihat jalan kejahatan dan berkata tanpa ekspresi, lemah. Jalan kejahatan melihat wanita bergaun polos dengan muka ketakutan lalu berkata dengan nada gemetaran, kamu. Wanita bergaun polos juga tidak banyak basa-basi langsung menendang kepala jalan kejahatan itu. Baf! Jalan kejahatan langsung terpelanting jauh. Wanita bergaun polos melihat jalan kejahatan yang terpelanting jauh dan berkata, "Kamu boleh memukulnya, tetapi tidak boleh menghinanya, apa kamu mengerti?" Jalan kejahatan melihat wanita bergaun polos dengan muka ketakutan, "Kamu." Saat ini, jantungnya jalan kejahatan berdetak kencang. Melampaui jalan Tao. Meskipun wanita ini sudah melampaui jalan Tao, juga tidak mungkin membuatnya tidak ada tenaga untuk melawan. Hal yang mustahil. Jalan kejahatan pun dalam kondisi tercengang. Kali ini, kepercayaan dalam hatinya mulai ambruk. Karena kekuatan wanita yang ada di depannya sudah melampaui semua pengetahuannya. Sebelumnya, dia merasa dirinya paling hebat. Akan tetapi, wanita bergaun polos memelototi jalan kejahatan dan berkata, "Kemari." Saat mendengar perkataan ini, ekspresi wajah jalan kejahatan langsung berubah. Dia baru mundur, tetapi energi yang menakutkan langsung membuatnya berdiri diam di tempat. Wanita bergaun polos langsung mengayunkan tangannya menamparkan. Plak! Jalan kejahatan kembali ditampar, lalu muntah darah. Wanita bergaun polos langsung mengulurkan jarinya, kemudian menjepit setetes darah, lalu mengusapnya di bibirnya, dan merobek pakaiannya. Seolah-olah melewati pertarungan hidup dan mati. Jalan kejahatan pun tercengang melihat semua ini, apa yang sedang dia lakukan. Di saat itu juga, wanita bergaun polos berbalik badan, lalu mengayunkan tangannya, sandal pun keluar dari dimensi hitam itu. Saat melihat penampilan wanita bergaun polos itu, sandal pun tercengang dan berkata, "Bibi, kamu." Wanita bergaun polos melihat jalan kejahatan yang ada di kejauhan itu dan berkata dengan tenang, "Dia kuat sekali, aku sama sekali tidak bisa mengalahkannya." Jalan kejahatan pun terdiam. Destri bergaun putih juga terdiam. Sander pun tercengang mendengar perkataan wanita bergaun polos, tetapi ekspresi wajahnya berubah menjadi serius dan sangat kaget. Sampai bibi bergaun polos juga tidak bisa mengalahkan jalan kejahatan ini. Selama ini, dia merasa bibi bergaun polos tak terkalahkan, akan tetapi sekarang. Sander menoleh ke arah jalan kejahatan itu, dia sama sekali tidak menyangka wanita ini lebih kuat dari bibi bergaun polos. Benar-benar tidak masuk akal. Mampuslah. Sander pun terdiam 1000 kata. Saat ini, kepercayaan di dalam hatinya juga mulai ambruk. Di saat itu, wanita bergaun polos mendadak berkata, "Kamu cepat pergi, aku akan mengadangnya." Sander sedikit bimbang, lalu berkata, "Bibi, kamu."
Wanita bergaun polos melihat Sander dan berkata dengan serius, "Baik-baik latihan, kamu adalah harapan bagi kami." Usai berkata, dia melirik Destri bergaun polos yang ada di samping. Destri bergaun putih pun mengerti, dia langsung menarik lengannya Sander lalu berkata dengan nada gemetaran, "Cepat pergi, kalau tidak kesempatan sudah tiada." Usai berkata, dia langsung membawa Sander terbang dengan pedang. Tidak lama kemudian, Sander dan Destri bergaun putih pun menghilang dari langit. Setelah Sander pergi jauh, wanita bergaun polos menoleh ke arah jalan kejahatan, kemudian ekspresi wajah langsung berubah. Wanita bergaun polos melirik jalan kejahatan sekilas dan berkata, "Anjing pun lebih kuat darimu." Usai berkata, dia berbalik badan, lalu berubah menjadi cahaya pedang menghilang dari langit. Jalan kejahatan pun kesal setengah mati, tentu saja juga ketakutan setengah mati. Sebelumnya dia pernah mendengar kehebatan dari wanita bergaun polos, juga tahu dia adalah bibinya Sander, namun tidak pernah bertarung dengannya. Baginya, wanita bergaun polos hanyalah sosok yang sudah melampaui jalan tahu saja. Sosok yang melampaui jalan tahu bukanlah musuh yang kuat baginya. Karena bagaimanapun juga dia adalah reinkarnasi dari jalan Tao. Lalu, dia sama sekali tidak menyangka, wanita bergaun polos begitu menakutkan. Saat bertarung dengan wanita bergaun polos, dia sama sekali tidak ada kesempatan untuk melawan. Benar-benar tidak masuk akal. Pada saat ini, Maura yang berada di samping mendadak berkata, "Kamu baru tahu seberapa lemah dirimu." Jalan kejahatan menoleh ke arah Maura dan berkata dengan nada judes, "Maura, urus dirimu sendiri. Dalam 10 tahun ini, kekuatan pikiran jahat umat manusia pasti akan merekrut nyawamu, sampai saat itu." Maura mengedipkan mata dan berkata, "Aku takut, aku benar-benar takut sekali." Usai berkata, dia memandang jalan kejahatan dengan muka kasihan, lalu berbalik badan pergi. Ekspresi wajah jalan kejahatan sangatlah masam. Apa maksud dari tatapan Maura ini? Kasihan. Atas dasar apa dia mengasihaninya? Atas dasar apa? Dia merasa ada yang aneh, tetapi tidak tahu apa yang aneh. Tanpa berpikir panjang, jalan kejahatan pun menghela napas. 10 tahun kemudian, asalkan Maura meninggal, maka dia akan bebas. Setelah bebas, dia akan menekan jalan kebaikan, lalu bersatu dengannya membentuk kesatuan yang utuh. Sampai saat itu, dia akan ada peningkatan yang pesat. Wanita bergaun polos. Jalan kejahatan menoleh ke ujung langit sambil menunjukkan ekspresi wajah yang penuh dengan kebencian. Dia pasti akan membalas penghinaan yang besar ini. Pasti akan membalasnya. Tatapan mata jalan kejahatan dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh, lalu memancarkan petir yang kuat di sekitar tubuhnya. Di sisi lainnya, setelah keluar dari dunia ini, Sander dan Destri bergaun putih masuk ke dalam sungai waktu. Dalam sungai waktu, ekspresi wajah Sander sangat serius. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan serius, "Bibi, apakah Bibi bergaun polos?" Destri bergaun putih tersenyum dan berkata, "Tenang saja. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan jalan kejahatan, dia pasti bisa melindungi diri sendiri." Sander menengadahkan kepala melihat ke ujung langit, lalu muncul kebimbangan dalam hatinya. Dia sama sekali tidak menyangka jalan kejahatan begitu kuat. Destri bergaun putih berkata, "Wajar saja, karena bagaimanapun juga, dia adalah jalan Tao, lalu merupakan bagian dari jalan kejahatan. Ditambah dengan penekanan yang berlalu beberapa tahun ini, kekuatannya pasti akan semakin kuat. Oleh karena itu, kekuatannya sudah mencapai tingkatan yang sangat menakutkan." Usai berkata, dia memandang Sander dengan muka serius lalu berkata, "Sekarang, kamu adalah harapan terakhir kami." Mendengar perkataan ini, Sander menghirup napas dalam-dalam. Sekarang dia merasakan tekanan yang sangat besar. Selama ini, Bibi bergaun polos adalah idola dalam hatinya, idola yang tak terkalahkan. Sekarang Bibi bergaun polos malah kalah di tangan jalan kejahatan.
Hal ini membuat idola di dalam hatinya mulai goyah. Dia juga tidak akan mengandalkan bibi bergaun polos dan ayahnya sebagai backingan terakhir. Sekarang hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan diri sendiri. Dia tahu, selain jalan kejahatan, masih ada ketua sekte masa lalu. Wanita itu bisa menghancurkan pedang King Xuan. Musuh sangat kuat. Sekarang dirinya berada di bawah angin. Sander mengepal erat kedua tangannya, tatapan mata sangatlah tegas dan berkata, "Bibi, bantu aku untuk meningkatkan kekuatan." Saat mendengar perkataan ini, Destri bergaun putih tersenyum dan berkata, "Baik, kita pergi mencari naga leluhur itu." Sander sedikit heran dan berkata, "Naga leluhur?" Destri bergaun putih menganggukkan kepalanya, "Bukan hanya meningkatkan kekuatanmu, juga meningkatkan kekuatan Nona Maya. Selain itu, juga harus meminta bantuan dari 4 binatang leluhur untuk membentuk raga manusia awam." Raga manusia awam. Ekspresi wajah Sander langsung masam. Awalnya dia mengira setiap kali pertarungan akan membentuk raga manusia awam, tetapi tak disangka selama ini tidak ada peningkatan apapun. Destri bergaun putih berkata, "Ayo kita pergi." Usai berkata, dia membawa Sander melawan arus sungai waktu. Sepanjang perjalanan, ekspresi wajah Sander sangat serius. Darah yang ada di bibirnya bibi bergaun polos terus muncul di dalam benaknya. Bibi bergaun polos seharusnya luka parah. Saat berpikir demikian, Sander langsung berbalik badan, tatapan mata sedikit khawatir. Saat melihat kondisi Satner, Destri bergaun putih merasa tidak enak, tetapi dia berpikir jika bisa membuat Sander berkembang tanpa ada backingan, maka akan lebih baik. Oleh karena itu, Destri bergaun putih tersenyum dan menghiburnya, "Jangan khawatir, bibi bergaun polos hebat dalam melarikan diri." Sander pun terdiam. Beberapa saat kemudian, Sander mendadak berkata, "Tuan Pagoda, apa kamu merasa ada yang aneh?" Pagoda kecil berkata, "Apa yang aneh?" Sander menggelengkan kepalanya, "Tidak tahu, intinya aku merasa ada yang aneh." Pagoda kecil menghela napas dan berkata, "Jangan berpikir aneh, sekarang kamu adalah harapan terakhir kami. Jadi, kamu baik-baik meningkatkan kekuatanmu." Sander pun diam. Pagoda kecil lanjut berkata, "Sekarang hal yang terpenting adalah membentuk raga manusia awam. Sisanya tidak perlu dipikirkan, juga tidak ada gunanya, apa kamu mengerti?" Sander menganggukkan kepalanya, "Lia." Usai berkata, dia menenangkan hati dan tidak berpikir jauh lagi. Saat melihat Sander tidak banyak bertanya, Destri bergaun putih menghela napas lega. Bocah kecil ini benar-benar pintar sekali. Tidak tahu berlalu berapa lama, Destri bergaun putih mendadak melihat ke depan dan berkata, "Kita akan tiba di dunia leluhur naga." Leluhur naga. Sander bertanya, "Bibi, sebelumnya kamu bilang 4 binatang kuno, apa saja?" Destri bergaun putih tersenyum dan berkata, "Leluhur naga, leluhur kura-kura, leluhur ponieks dan leluhur harimau." Leluhur kura-kura. Sander langsung mengerutkan keningnya. Di saat itu, Destri bergaun putih mendadak berkata, "Kita sudah sampai." Usai berkata, dia melambaikan tangannya, dimensi di depannya pun terbuka, lalu dia membawa Sander masuk ke dalam dunia leluhur naga. Setelah masuk ke dunia leluhur naga, Sander langsung mengerutkan keningnya, karena dia merasakan aura yang tidak normal. Ada yang aneh. Destri bergaun putih yang berada di sampingnya juga mengerutkan keningnya. Destri bergaun putih membawa Sander menghilang dari tempat. Tidak lama kemudian, mereka tiba di tengah langit berbintang, lalu fenomena yang muncul di depan membuat mereka berdua diam di tempat. Bersambung.